Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai pada bulan Syawal ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pada malam hari ini masih memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bersama-sama duduk dengan para alim, para ulama, para habaib. Ada Habib Agil Kutban beserta daripada anak-anaknya, ada Pak Kiai Komarudin, ada Pak Badiman, dan juga ada lagi daripada Al-Habib Rafi Al-Kaf, dan juga kita dikumpulkan dengan para pejabat-pejabat daripada pemerintahan ataupun pengurus apa jenenge lali, pemerintahan dari aparat kepolisian, dari Kapolsek Bantul. Alhamdulillah Pak Lurah Pal Babang juga senang bersolawat beserta stafnya, dan juga mungkin ada Pak Camat boten wonten, Pak Camat boten wonten. Alhamdulillah, Babinsa, Babin Kamtipmas, semoga Allah selalu memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih di dalam suasana kita berlebaran, suasana Syawal, di mana kita mempunyai tradisi namanya Syawal. Selain mudik, ya, selain mudik itu kita mempunyai kebiasaan yaitu anjang sana atau bersilaturahim, satu sama lain. Terus juga di situ juga ada namanya kebiasaan nyukuhi makman, enek lontong, ya enek tape ketan. Ning mong nggone Pak Yai Komarudin tak deloki kok ora ono tape, kok ora ono kuwi, wah suasanane tandane dudu bakdo iki. Oh, hataman. Alhamdulillah, juga namanya Syawalan ini ataupun silaturahim kok kipas-kipas kabeh pripun? Sumuk ya. Alhamdulillah, keringete akeh metune. Alhamdulillah, insyaallah dosane kabeh luntur ya. Insyaallah. Tandane iki jamura kurang prepare iki. Kudune lak ana kipas angin. Wingi kan enek sing menghibahkan kipas angin toko ora ono? Oh, durung. Sapa ngerti ada yang keketuk hatinya untuk jamurah, wah tandane Beb, aku tak kipas angin Beb. Setiap jamurah pokoknya kudu kepasang kipas angin. Dadi jariah nggih. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, namanya silaturahim itu adalah suatu kebiasaan yang sangat bagus, suatu perbuatan yang mana itu memang diajarkan bahkan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai barang siapa yang memutus silaturahim, maka berarti dia memutus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah baginda Nabi Muhammad dalam satu kesempatan, kalau tidak salah pada suatu Arafah, pada hari Arafah mungkin duduk bersama, lalu baginda Nabi Muhammad pun berkata, sopo sing mutus silaturahim ngadeg, kon ngadeg, berdiri keluar dari golongan kami. Kenapa? Karena rahmat dari Allah tidak turun. Maka pada waktu itu di belakang Nabi ono sing ngadeg langsung melayu, hilang. Lalu teko meneh, lungguh meneh. Nabi ya bingung, iki kok lungguh meneh. Ditakoni karo Kanjeng Nabi, jenengan mau teng pundi? Ketika jenengan menyampaikan bahwasannya yang mutus suruh keluar karena terputus dari rahmat Allah, maka saya pun
cepat-cepat pergi ke tempat saudara saya yang terputus. Dan saya katakan bahwasannya baginda Nabi bersabda begini, langsung kami berdua beristighfar, memohon ampun, dan kami pun menyambung silaturahim kembali. Lalu kami kembali duduk bersama dengan jenengan wahai Rasul. Maka Nabi pun tersenyum dan berkata, bagus, apa yang kamu lakukan ini adalah sangat baik. Jadi jangan sampai kita namanya memutus daripada silaturahim kepada saudara kerabat kita. Lah ini kalau sama saudara sama keluarga kita tidak boleh memutus silaturahim, lalu bagaimana kalau kita itu terus memutus silaturahim kita kepada orang tua kita? Sama saudara kita saja itu rahmat Allah tidak turun, lalu bagaimana kalau kita memutus silaturahim kita kepada orang tua kita? Wah Beb, jeneng wong tua iki kan senengane nyalahke. Yo ben. Wong tua senengane mau ngamuk-ngamuki kula Beb. Yo ben, ora apa-apa. Diterima semuanya. Sebagaimana mereka itu menerima keadaanmu ketika lahir. Lahir ireng tunteng pesek, yo tetep wong tuane yo alhamdulillah lahir. Yo toh. Apa enek metu elek buang? Ora ono. Tetap disayang bagaimanapun keadaannya kita. Keluar curwa alhamdulillah manuel normal. Tetap ditompo karo wong tuane. Wong tuane mau ngamuk-ngamuk. Wong tuane kadang mung subhanallah. Gitu terus ora gelem teko. Ora gelem mutus silaturahim. Wah, bapak aku mau pilih kasih, ibuku mau senengane karo apa anake sing iki. Ojo, jangan sampai. Kenapa? Lah kalau sama orang sama saudara saja kita terputus rahmat kita dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memutus silaturahim kita kepada orang tua kita, jangan harap kita akan mencium baunya surga. Baunya surga saja yang berjarak 500 tahun kita tidak akan mencium, lalu bagaimana mungkin kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Wal iyadu billahi min dzalik. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu disebutkan bahwasannya ada 9, minimal ada 9 keuntungan namanya bersilaturahim. Ada 10 keuntungan atau keutamaan daripada silaturahim. Di antaranya adalah yang pertama, memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersilaturahim. Dan yang kedua adalah membuat mereka gembira berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad, al-a'mali idkhalu sururi 'alal mu'min, yang artinya adalah amal yang utama adalah membuat seseorang mukmin itu bergembira. Jadi idkhalus surur, menggembirakan hati seorang mukmin ini sangat penting. Jangan sampai kita itu membuat mereka itu malah menjadi sedih. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa yang bisa menyenangkan hati seorang muslim itu afdal, lebih baik daripada kamu sholat di dalam Ka'bah. Bayangno, kita tahu bahwasannya sholat di Mekah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram 1 rakaat itu lebih baik 100.000 rakaat daripada masjid lainnya. Ini di Masjidil Haram. Lalu bagaimana keadaannya seorang yang bisa sholat di dalam Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala? Tapi menyenangkan hati seorang mukmin ini afdal, lebih baik daripada kamu sholat di dalam Ka'bah. Dan kebalikannya, barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin, maka itu lebih keji daripada menghancurkan Ka'bah. Lebih idkhalus surur, nyenangkan hati. Maka nenek ketemu karo sedulure sing apik, assalamualaikum, raketang salam, kowe kei salam, kei hati idkhalus surur, membuat hatinya gembira seorang mukmin. Saudara-saudara kita senangkan hatinya. Ojo teko silaturahim assalamualaikum kowe meneh. Wingi utang urung dibayar, saiki sok-sokan arep njaluk ngapura. Ora iso, tetep utangmu kudu dibayar. Yo sik to, iki lak bakdo.
Silaturahim yo mbok nyenengke hati. Senangkanlah hati mukmin itu. Kalau kita sudah menyenangkan hati seorang mukmin, insya Allah kita akan disenangkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu berjumpa dengan mukmin lainnya itu dalam keadaan kita itu merengut, dalam keadaan kita tidak senang hati kita. Jangan, apalagi sampai-sampai kita itu menyakiti hati seorang mukmin. Diomongi elek-eleke wong seorang mukmin, diomongi wah kowe iki ngene ngono ngene. Wah, hatinya sakit, apalagi di depan orang. Kalau kita mau memberi nasihat seseorang, guru kita mengajarkan nek kowe arep ngei nasihat wong kuwi aja ning ngarepe wong liyane. Kalau kamu ingin memberikan nasihat kepada sahabatmu, jangan di depan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa sendiri berdua, itu namanya sayang. Tidak menyakiti hatinya. Nang ngarepe wong akeh, wah kowe iki wis tak kandhani. Di depan orang lain itu namanya menyakiti daripada hatinya. Hati-hati kalau menyakiti hati seorang mukmin, hati-hati. Jadi yang kedua tadi adalah idkhalus surur. Apa? Idkhalus surur itu menyenangkan hati seorang mukmin. Walaupun kalau katanya kita ini apa namanya? Walaupun jabar khatir. Jabar khatir itu kadang basa-basi, ngomong basa-basi. Loh, jabar khatir ini penting. Rasulullah pun ngajar kadang ahlan wa sahlan. Sehat, pripun kabare? Pokok ya ngerti bar tabrakan, ditakoni piye kabare? Tanya, sehat semuanya, keluarga bagaimana? Ini jabar khatir, basa-basi. Bagaimana keadaan sana? Basa-basi ini salah satu idkhalus surur, untuk menyenangkan hati daripada saudara muslim. Ini namanya basa-basi. Ini ngojo basa-basi ini terlalu basi ya. Kadang terlalu basi wis kadaluwarsa malah diomongke. Ayo bangetan ngono. Idkhalus surur. Ya, yang kedua adalah idkhalus surur, dan yang ketiga namanya silaturahim itu adalah kesukaan para malaikat karena mereka senang bersilaturahim. Jadi para malaikat itu senengane silaturahim, baik sesama malaikat maupun kepada makhluk Allah yang lain. Kita sering dengar bahwasannya ketika seseorang membaca ini maka para malaikat turun. Ketika khatmil Quran para malaikat turun, seperti sekarang ketika ini malaikat turun. Kenapa? Karena malaikat itu senang dengan silaturahim, memandang, melihat daripada hamba-hamba Allah yang soleh itu senang sekali, mencatat amal-amal kebaikan daripada hamba-hamba Allah yang lainnya itu senang. Neng yo malaikat ini senep nek delok hambane Gusti Allah itu melakukan maksiat, ini nyatete karo mangkel, pengennya bolpen ini ditujuske langsung. Delok wah iki wah jeneng jan iki wis dikeki penak karo Gusti Allah, orang ibadah malah maksiat, pengennya bolpen mak jos. Ning lak tugasnya beda dari malaikat, aku tugasnya mung nyatet. Jadi para malaikat itu senengnya adalah silaturahim. Jadi kalau kita seneng silaturahim kaya jamur iki lak senengane silaturahim ya. Satu sama lainnya silaturahim, alhamdulillah, baik daripada pengurus yang lama maupun pengurus yang baru silaturahim ya, daripada yang tua kepada yang muda, muda kepada yang tua. Nah ini silaturahim juga penting. Jangan sampai kita namanya merasa wah aku leh tua kok ya kudu ditekani, sing enom malah ditekani. Itu namanya egois ya, itu namanya egois. Jangan merasa aku sing tua kudu ditekani, sing enom ya kudu nekani sing tua, ora iso. Jangan. Coba kamu kasih contoh, datangi mereka silaturahim, nanti mereka akan merasa oh memperhatikan. Iya, kayak kemarin itu ada dicerita sama salah satu guru kita, satu orang bisnismen di Yaman. Maksudnya bisnismen itu dia apa namanya punya kebun kurma atau kebun apa itu, punya kebun besar, terus punya unta-unta banyak ya, punya karyawan-karyawan banyak. Ini orang soleh, orang soleh. Pada suatu saat itu air itu tidak mengalir. Dilihat ternyata tempat aliran air itu ditutup, ada kotoran-kotoran banyak menutup aliran air. Maka karyawannya bingung, loh kok ono regetan sakmene akeh piye iki? Maka dibersihkan, kembali air itu mengalir. Besok ketika mau kerja lagi dilihat ada kotoran lagi, sampai 3 kali. Maka lapor sama juragannya, majikan apa ini kok aneh, sudah 3 hari berturut-turut kita mau kerja ternyata aliran air ini macet, banyak kotorannya. Jadi kita harus bekerjanya untuk menghilangkan kotoran tersebut, tidak bisa untuk kerja. Oh ngono ya wis ngene we, saiki
jenengan nanti malam berjaga-jaga, jangan tidur, dilihat apa yang terjadi. Siapapun ada orang yang di situ yang ngasih kotoran, jenengan jangan bertindak, cuman dilihat, ngomong sama saya, lapor sama saya siapa orang tersebut. Oh siap, betul. Ternyata pada malam hari karena berjaga dilihat, ternyata lagi sedulure juragane dhewe, tonggo adoh kono juragane dhewe ditutupi. Kok digawa ngono? Tapi sama juragannya dibilang tidak boleh ngomong, akhirnya diam sampai besok pagi yang lapor. Juragan apa? Ternyata yang menutupi daripada aliran air kita itu adalah sedulure panjenengan piyambak. Sinten fulan yo sing di pinggir kampung kita itu lho, fulan itu. Oh ngono. Tenan wis saestu, wis jelas banget. Ya wis ngene. Jenengan jangan ngomong sama siapa-siapa tentang siapa yang melakukan ini. Pokoknya jenengan diam saja. Lah terus wis saiki kamu ke pasar, kamu ke toko beli makan, beli makanan yang banyak, beli perlengkapan untuk dapur. Nggih napa? Wis tukokno. Dibelikan semuanya. Setelah dibelikan semuanya, ayo saiki melu apa ning gone sedulurku kuwi. Sampai tempatnya saudaranya, tok tok tok. Assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wahai saudaraku. Maafkan aku yang selama ini tidak memperhatikan dirimu. Maafkan aku yang selama ini cuek, acuh kepada dirimu. Wahai saudaraku, maafkan aku yang selama ini seolah-olah tidak mengetahui keadaan dirimu. Ini hadiah dariku sebagai permohonan maaf kepadamu karena selama ini tidak peduli dengan dirimu. Maka saudara tersebut menangis. Ya Allah, dipeluk itu sang juragan itu, dipeluk. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Betul, aku ini saudaramu. Kulihat kamu dalam keadaan ya kaya raya, tapi kami dalam keadaan makan kurang. Maka alhamdulillah. Maka semenjak itu sang juragan berkata, wahai saudaraku, jika kamu tidak mampu, jika kamu membutuhkan sesuatu, jika kamu tidak mampu untuk makani keluargamu, tolong jangan beritahu siapa-siapa, beritahu aku dahulu. Haram kalau kamu berbicara kepada orang lain sebelum berbicara kepada saudaramu ini. Tolong jangan sampai ini menjadi penghambatku besok kelak di yaumil qiyamah, pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu air mengalir lancar, bahkan saudaranya pun ikut membantu menjaga daripada perairan tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kadang kita punya saudara yang tidak senang dengan kita. Kadang kita punya daripada kerabat kita yang benci sama kita. Tapi tunggu dulu, jangan kita menyalahkan mereka. Lihat bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Lihat bagaimana pandangan kita, peduli kita kepada mereka. Lihat bagaimana kebutuhan mereka. Mungkin mereka merasa tidak diperhatikan, mempunyai kerabat seperti kita yang mampu, mungkin yang lebih mungkin, tapi kita lebih senang membantu orang lain. Sedangkan kerabat sendiri kita acuhkan, sedangkan saudara sendiri kita acuhkan. Inilah yang menjadikan seseorang itu menjadi benci, menjadi tidak senang dengan kita. Wal iyadzu billahi min dzalik. Lalu keutamaan daripada silaturahim yang lain dikatakan bahwasannya pujian kaum muslimin kepadanya. Kalau kita itu silaturahim, pastilah orang muslim lainnya melihat, oh masya Allah ini orang ahli silaturahim, oh masya Allah ini adalah hamba Allah yang pandai menjaga daripada silaturahim. Lalu yang berikutnya adalah memarahkan iblis yang terkutuk. Wah, iblis itu demeti paling ngerasa seneng hal-hal ibadah-ibadah yang sangat mulia. Karena silaturahim ini mulia, maka iblis ini sangat gemes. Akhirnya apa? Itulah memberikan bisikan-bisikan, wis rasah rasido ring kono, awake dhewe siap-siap arep ning kono, enek sing bisiki, wis rasah ning kono apa? Wah, fulan bin fulan kuwi lak senengane ngelek-ngelek kowe kok malah mbok parani, ora usah.
Akhirnya kita gagal ini. Kenapa? Karena iblis itu tidak senang seorang mukmin berjumpa dengan mukmin lainnya dalam keadaan iman, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Tidak senang. Ya. Terus yang keenam, silaturahim itu memanjangkan daripada usia kita. Jadi nek pengen dawa itu sering-seringlah silaturahim. Ya, kalau kepingin umur kita itu panjang, maka sering-seringlah kita silaturahim kepada saudara kita, kepada para alim, para ulama, para kiai, para habaib. Insyaallah kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehatan wal afiyah. Dan yang ketujuh adalah menambah keberkahan rezekinya. Nek awake dhewe krasa rezekine kok seret kok ya akeh, ning kok ketoke kok malah tambah utange akeh, mungkin berkahe kurang. Carane piye? Silaturahim. Nggone beb akil mumpung Syawal. Ya ning silaturahim ku ya sisan gawa-gawa ya. Aja mung gula kopi teh, kuwi jaman biyen gula kopi teh. Nek saiki pulsa. Terus napa, Beb? Sing dibutuhke napa, Beb? Masya Allah, saya lihat orang silaturahim itu yang ke rumah saya, Masya Allah, nganti bingung sing arep dekek ning ndi. Seko sing beras ono ya, teh ono, terus cemilan ono, tape ijo ya ono, nganti sing mateng-mateng ya ono, sing mentah ya ono. Masya Allah, namanya silaturahim ini kan luar biasa ya, membawa segala suatu keberkahan daripada rezeki. Terus yang ke-8 adalah membuat senang yang telah mati. Kenapa? Karena ayah dan para leluhur-leluhurnya itu senang melihat daripada keluarganya itu saling silaturahim anjang sana, satu sama lainnya itu membuat senang. Sedangkan di dalam kubur itu perasaan akan dilipat gandakan oleh Allah. Nek senenge ngungkuli awake dhewe ning donya, ning nek sedih susah ngungkuli awake dhewe ning donya. Sedih susahnya itu luar biasa. Maka kalau kita kepingin menyenangkan, membahagiakan orang tua para leluhur kita yang telah meninggal dunia, salah satunya adalah dengan kita sering-sering bersilaturahim. Lalu yang ke-9 adalah memupuk rasa kasih sayang di antara keluarga, saling membantu, yang punya hajat bisa dibantu apa? Lewat silaturahim kita tahu keadaan seseorang. Dan yang ke-10 adalah menambah pahala sesudah matinya, karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Jadi nek awake dhewe wis ra ono, dieling-eling kaya Mbah Bu ngono. Oh, Masya Allah, Mbah Bu biasane rombongane akeh, saiki wingi teko kok ya ora ono ding sing kongkon Mbah Bu. Nggih, Mbak, mboten wonten. Mung Mas Ari, Mas Ari sama itu. Ya Allah, biasanya Mbah Bu nggawa rombongan ya. Biasanya terus ini bawa rombongan, bawa ini, terus kadang sering sendiri juga Mbah Bu. Bawa apa namanya dengan hati yang gembira menyampaikan beb ngenten beb ngenten lah. Dan kita yang telah meninggal dunia pasti kan merasakan, wah Mbah Bu Masya Allah begini begitu ya toh. Kita kan merasakan seperti itu. Lah nek wong ra seneng silaturahim piye sing arep ngenang-ngenang? Kuwi piye kuwi kabare? Waduh, mbuh ya aku wis suwi ra ketemu, saiki mati to. Oh ya wis ora tau ketemu kok, nek mati ya wajar. Nah, kan seperti itu ya. Maka ayo, mumpung ini masih di bulan Syawal ya, kita silaturahim satu persatu. Yang memutus daripada silaturahim yang lama tidak berjumpa, ayo kita sambung lagi. Agar apa? Agar tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar turun berkah Allah kepada rezeki kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, agar tidak putus antara anak-anak kita kepada keluarga-keluarga kita yang lainnya, agar Allah selalu memperhatikan kita, selalu memandang kepada kita. Alhamdulillah. Nanti jam pinten, Beb? 22.36. Jam pinten, Pak Yai? Biasanya jam pinten teng mriki? Pak Kapolsek, ini sampai jam berapa Pak Kapolsek ini apa namanya laporannya? Oh, terserah. Alhamdulillah, paling seneng aku nek terserah ngenten iki. Dugi imsak nggih. Oh siap, Masya Allah, polseknya luar biasa, Masya Allah. Lurahe ya Masya Allah, biasanya di tempat lain melipir, biasanya wis jam ngene, wah wis kewongan iki aku tak melipir, biasanya ngono lho. Iki kok mboten melipir iki, Masya Allah ini. Insyaallah sehat afiah, barokah sedayanipun insyaallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita menghatamkan Al-Qur'anul Karim, yang mana dikatakan bahwasannya afdhalu ibadati qiraatil Quran, sebaik-baik
ibadah dari umatku adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan setelah dihatamkan ada satu riwayat dari Amir bin Su'aib yang berkata, idza khatamal abdul qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Riwayat daripada Ad-Dailami yang artinya adalah jika seseorang telah menghatamkan Al-Qur'an maka dibacakan doa oleh 60.000 malaikat ketika hatam. Bengiki hataman jeh. Jadi sumuke mungkin dudu karena hawa, mungkin karena para malaikat. Puluhan ribu ini di atas kita ini puluhan ribu mendoakan kita semua. Karena ini riwayat dari Dailami, Rasulullah sendiri yang berkata jika hatam maka dibacakan 60.000 malaikat mendoakan daripada orang-orang yang hadir pada khataman. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada yang khataman itu senengnya umum. Bahkan sampai namanya bayar orang untuk mengetahui kira-kira sapa sing hatam ning daerah kene, nek ana kabari aku kowe tak kei dit. Mau ngabarke tok. Lalu dikabarkan, wahai sahabat Nabi apa? Ning kono enek hataman, semangat berangkat. Berangkat kenapa? Karena tahu daripada keutamaan khatmil Quran. Karena tahu berapa berkahnya daripada khatmil Quran, maka mereka semangat luar biasa untuk hadir di khatmil Quran. Maka bayangkan jika khatmil Quran itu kita hadir di khatmil Quran, kita mendapatkan keutamaan demi keutamaan. Lalu bagaimana orang-orang yang membantu acara khatmil Quran? Ya kaya sone Kang Mariati ya, karo BWN iki, karo BWN ora. Sonnya terus ada yang bawa kamerane iki, Robbani karo sijine sapa kowe? Yang selama 3 tahun berubah-berubah, aku delok fotone kok iso padha niki nggih, ya nggih, sami nggih. Oh iya, aku takon. Ini selama waktu kalau kondangan ini dengan gaya yang sama. Pokoknya gaya sama tahun 2000, 2001 berapa tahun yang lalu isih padha, sing siji luwih lemu, jare siji luwih guru jarene. Bayangkan bagaimana jika yang membantu daripada pelaksanaan khatmil Quran, lalu bagaimana yang ikut daripada untuk acara ini menyumbangkan baik itu dana, baik itu tenaga, baik itu pikiran untuk apa? Khatmil Quran. Entah berapa banyak keberkahan demi keberkahan, doa-doa dari para malaikat. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada khatmil Quran ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Quran ini luar biasa ya. Dikatakan sama ulama, barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Duduklah, bacalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini luar biasa. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kita harus tahu artinya, kita harus tahu maknanya. Tapi kalau membaca Al-Qur'anul Karim, walaupun kita tidak tahu apa itu artinya, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika seseorang itu belum bisa membaca Al-Quran tapi belajar, maka mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan belajar dan keutamaan membaca daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi kata Habib Ali, aku heran, aku nggumun karo wong sing jarine kok gelisah, gundah, rasane galau, sedangkan di sebelahnya ada Al-Qur'an. Kata Habib Ali Habsyi Simtuduror, aku heran wong iso ngomong, wah hatiku kok resah ya, kok rasane kayak aku mumet memeng, kok rasane kok piye galau. Galau paling ya jomblo wis sing senengane galau. Oh, aku galau, ibuke guyu. Kok galau? Loh, kenapa ada Al-Qur'anul Karim di sebelahmu? Dalam artian kenapa? Al-Qur'an ini adalah syifa, obat bagi segala macam penyakit. Jika kamu gelisah, bacalah Al-Qur'anul Karim. Maka apa yang menjadi kegelisahan kita, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu dan alhamdulillah kita sekarang telah masuk ke dalam bulan Syawal. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan.
Cuman perlu diketahui sebagaimana yang dikatakan bahwasannya janganlah kita menjadi hamba Ramadhani, tapi jadilah kita menjadi hamba Rabbani. Tutu Mas Rabbani kuwi dudu lho ya. Kuwi sing kamera Rabbani jenenge. Jangan kita menjadi hamba Ramadhani, tapi jadilah kita menjadi hamba Rabbani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kemarin di dalam bulan Ramadan kita sering bersedekah kepada fakir miskin fugara, kita memberikan makan kepada fugara wal masakin, kepada yatim, anak-anak yatim. Keluar dari Ramadan kita tidak pernah lagi melakukan sedekah, kita tidak pernah lagi memberikan makan kepada anak yatim. Oh jadi pikir anak yatim makannya bulan Ramadan tok apa piye? Selama 11 bulan puasa jangan. Selama bulan Ramadan kita sering melakukan sholat, bahkan ada 20 rakaat taraweh. Lalu ketika keluar dari bulan Ramadan kita tidak melakukan sholat sama sekali. Setidaknya minimal sholat sunnah ba'diyatal isya, sholat isya rampung ba'diyah isya, atau kalau lebih bagus lagi kita tahajud, kita baca kita sholat witir, jangan ditinggalkan. Kita di dalam bulan Ramadan qiraah Quran, membaca Al-Quranul Karim luar biasa, ning didi Al-Quran waca luar biasa. Tapi ketika keluar daripada bulan Ramadan itu Al-Quran dilempit lagi, masuk ke lemari, tutup kunci, jeglek. Ketemu lagi ya, see you next year. Loh, ketemu lagi tahun depan, repot. Sedangkan itu adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai apa-apa yang kita lakukan, jadikan Ramadan ini menjadi madrasah kita, tarbiyah, pendidikan untuk kita agar kita keluar dari Ramadan bertambah iman kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan jangan berhenti di dalam bulan Ramadan itu, lanjut. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dengan madrasah Ramadan yang kita lalui kemarin, sehingga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan iman bertambah. Apa yang kita lakukan ibadah dalam Ramadan terus kita lakukan, jangan kita tinggalkan. Banyak dari kita itu yang menjadi hamba Ramadhani, menjadi bulan Ramadan hambanya Ramadan. Nek bulan Ramadan semangatnya sedekah, masya Allah luar biasa. Nek wes Syawal kuwi waduh lawang ini kuncenan terus. Ojo nganti ana sing dit mung 100 rupiah metu, ojo. Pelite ra umum nek selain bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini menjadi madrasah, ya, sekolahan kita, sehingga kita itu bisa lulus dari madrasah Ramadan dalam keadaan imanan wahtisaban, dengan iman yang mantap, keyakinan yang mantap. Maka inilah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal-amal ibadah kita dalam bulan Ramadan kemarin, dan semoga Allah pun memanjangkan usia kita sampai bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya dalam keadaan sehatan wal afiyah. Jangan sampai kita itu menunggu Ramadan berikutnya untuk kita membaca qiraah Quran lagi. Jangan sampai kita menunggu Ramadan berikutnya untuk bersedekah lagi. Kita lihat kanan kiri kita, kita lihat sebelah kita. Syawal kemarin masih ada, Syawal sekarang sudah tidak ada. Lihat saudara kita, kemarin kita berlebaran dengan mereka, sekarang mereka telah tiada. Kita tidak tahu apakah umur kita, ajal kita akan sampai ke Ramadan berikutnya. Maka jangan menunggu untuk melakukan amal, menunggu bulan Ramadan tahun depan. Apa yang telah kita lalui dalam bulan Ramadan kemarin, jadikan itu adalah tarbiyah untuk sebagai pecut diri kita untuk kita lakukan di dalam bulan Syawal ini. Ayo yang kemarin ngaji, sekarang jangan berhenti ngajinya, teruskan ngajinya. Ayo yang kemarin sudah sedekah, jangan berhenti dalam bulan Ramadan, teruskan sedekahnya. Ayo yang kemarin sudah sholat sunnah banyak, ayo di dalam bulan ini seterusnya 11 bulan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, memang kalau Allah memberikan kepada kita umur sampai Ramadan berikutnya, maka kita pun lebih siap daripada bulan Ramadan yang kemarin. Insya Allah kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya Allah mengambil nyawa kita, mengambil ajal kita, kita pun dalam keadaan telah siap
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan untuk menunggu Ramadan untuk beramal-amal di dalam bulan Ramadan, karena ketahuilah bahwasannya Al-Qur'an yang kita baca di dalam bulan Ramadan, di bulan Syawal pun kita bisa baca. Iya. Di dalam bulan Ramadan kita sholat, kita menghadap kepada Allah. Ketahuilah Ramadan telah lewat, tapi Allah di dalam bulan Syawal ini tetap ada. Iya, kita beramal ibadah di dalam bulan Ramadan untuk mengharapkan kepada Allah. Ketahuilah Ramadan telah meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu dari kita, tapi Allah tetap ada. Allah sama seperti bulan Ramadan tetap ada untuk kita sembah, untuk kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehatan wal afiyah, dan insyaallah Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal iqbal wa salahi kulli hal wa biniyatil iyadah fi ziyadah wa anna taqabbalu salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa taqdisana wa zakawatina wa sadaqatina wa jami'a ma amilnahu min amalin khairin wa min amalin salih wa ij'aluna wa iyyakum minal aidin al faizin li ridha'i rabbil alamin wa yu'iduhu alaina wa alaikum sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma yuhibbu rabbuna yarda dzul jalali wal ikram fi khairin wa afiyah wa ala manahu sayyiduna al imam Ali bin Abdul Habsyi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, banyak salah banyak kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk ahli silaturahim, ahli Quran. Allahumma amin. Sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabati butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqan wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa barrar ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa sallallahu alaihi lahul khulqu salatul muntawi al ma'nal jazm idza da'ahu al miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa wal abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah وله مع سهولة الأخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشد به تعذرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط قلم في تدوين ما أفاده علم من وقاء مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن حتم كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك شرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي صلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرف فتحات أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيد مدائد الناس على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله rabbil alamin astu mugi-mugi kanthi berkahipun dalu menika seluruh rangkaian acara sampun paripurna maulid sholawat pengaosan ratibul hadat estu mugi tansah pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung benjang wonten yaumil kiamah hajat kita sedaya mugi pun paring hasil maksud hajat dunyawiyah ugi ukhrawiyah Allahumma amin estu saking kawula ugi para habaib para kiai anggenipun dherekaken wonten dalu menika kirang nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun paripurna waosan maulid sumdudurur kanthi mekaten ugi sampun paripurna ugi rangkaian haflah TPA Miftahul Huda saha peringatan maulid rutinan Jamura Bantul wonten ing dalu punika. Estu mugi-mugi barokahipun majelis wonten ing dalu punika saged berkahi dumateng ingkang sedaya ingkang rawuh lumebaripun dumateng sedaya keluarga kula sami mugi-mugi kalebetna golongan ingkang pikantuk syafaat saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Tumunten acara ingkang angka pungkasan nggih punika penutup. Sadèrèngipun dipun tutup badhe nderek pengumuman ingkang sepisan infak panjenengan sami wonten ing dalu punika makempal gangsal Rp158. Lan punika wonten kunci ingkang ketilar utawi ingkang ditemukan oleh panitia kunci Honda. Samangke ingkang rumaos kecalan saged menghubungi panitia sak ngajeng panggung. Lan monggo acara majelis wonten ing dalu punika kita tutup sarangan kanthi doa kafaratul majelis sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sing Allah akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.